Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Aku gadis usia 20 tahun, jatuh cinta pada duda usia 40-an. Saat dia aku ajak ke rumah, ibuku bukan saja tidak menentang hubungan kami, malah memeluknya sambil menangis. Ternyata, bagi sebagian besar keluarga, rasanya sulit bisa menerima bila anak gadisnya yang berusia 20-an jatuh cinta dengan seorang pria yang pantasnya menjadi bapaknya, apalagi seorang duda. Tapi ibu gadis ini bukan saja tidak menentang, bahkan merestui. Kami dari keluarga sederhana. Ibuku adalah seorang single parent, dia bekerja serabutan untuk menghidupi keluarga. Studiku biasa-biasa saja. Akhirnya aku pun mengambil program diploma seni. Setelah lulus aku membuka sebuah salon kecantikan. Usaha salonku berjalan lancar dan lumayan bagus. Setiap hari bisa menghasilkan ratusan ribu rupiah. Di sebelah salonku ada sebuah restoran. Pemiliknya adalah seorang pria usia 40-an. Aku tidak pernah melihat istri dan anak-anaknya. Karena hubungan sebagai tetangga, aku pun kerap sekedar makan di restorannya. Hitung-hitung ikut membantu meramaikan usahanya. Lama-kelamaan dan karena sering ke sana, akhirnya kami pun menjadi akrab. Kadang-kadang dia datang ke salonku, memperkenalkan tamunya yang mau memotong rambut atau sekedar merapikan rambut. Suatu hari, kami minum-minum di restorannya. Mungkin karena pengaruh minuman, dia pun mabuk. Dalam keadaan setengah sadar, dia menceritakan tentang istri dan anak-anaknya. Ternyata putrinya telah meninggal saat berusia 5 tahun. Sementara istrinya jatuh sakit sepeninggal putrinya. Sejak itu, hubungan kami tiba-tiba saja mengalami perubahan yang unik, dan pandanganku terhadapnya juga lain. Aku menjadi lebih sering ke restorannya, dan anehnya, kadang-kadang aku juga membantunya merapikan restoran, menjahit bajunya, atau pekerjaan-pekerjaan sepele lainnya. Lambat laun, hubungan kami semakin dekat, dan dia juga sangat baik serta perhatian sama aku. Di mataku, dia adalah sosok pria dewasa yang berkarisma dan pembawaannya tenang. Perlahan-lahan timbul perasaan suka padanya, dan kemudian kami pun sering bersama, atau katakanlah mulai pacaran. Karena usianya lebih tua 20 tahun lebih, aku belum memberitahu ibuku. Takut ibu menentangnya. Tapi beberapa waktu lalu, kami memutuskan untuk menikah. Aku pun kemudian mengajaknya ke rumah untuk aku perkenalkan pada ibu. Dan tidak peduli ibu setuju atau tidak, aku sudah siap dan bertekad menikah dengannya. Apa yang terjadi sungguh tak disangka. Ketika ibu melihatnya, ibu justru memeluknya dan menangis. Sontak, hal itu pun membuat aku tercengang dan bengong. Lalu aku bertanya pada ibu, apa yang terjadi sebenarnya? Apa ibu mengenal dia sebelumnya? Akhirnya ibu pun bercerita tentang masa lalunya. Bertahun-tahun lalu, ibu mengajak adikku berperahu di taman bermain. Karena adikku terlalu nakal, sehingga tanpa sengaja jatuh ke sungai. Tepat pada saat itu, dia yang ketika itu juga sedang mengayuh perahu, melihat kejadian itu. Lalu, ia pun segera terjun ke air dan menyelamatkan adikku. Tapi malang, perahunya oleng saat ia terjun, sehingga putrinya terjatuh ke sungai, dan ketika diangkat ke atas, putrinya meninggal. Ibu menuturkan bahwa setelah peristiwa naas itu, ia selalu merasa bersalah dan ingin mengucapkan terima kasih. Tapi ibu tidak tahu di mana pria yang telah menyelamatkan adikku, dan tak disangka bisa bertemu dalam suasana seperti ini. Aku cukup terkejut setelah mengetahuinya. Ibuku memintaku agar hubungan kami bisa berlanjut dengan harmonis.
Tapi apakah pacarku itu bisa menerimanya? Aku tidak tahu apakah hubungan kami harus dilanjutkan atau... Aku menjadi galau gelisah. Dilanjutkan atau diakhiri? Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Lanjut atau diakhiri? Kisah istri diceraikan karena gendut dan tak suka dandan. 1 tahun berlalu, suami menyesal gegara ini. Setelah menikah, hubungan suami istri lambat laun akan diwarnai beragam ujian dan cobaan. Pernikahan sejatinya adalah mengingat kelebihan dan membuang kekurangan masing-masing pasangan. Jika salah satu masih saja mencari-cari kesalahan, alamat hubungan rumah tangga tak akan bahagia. Karena setiap hari, suami atau istri hanya sibuk melihat kekurangan pasangannya. Makan, minum, bercengkrama bersama anak, hingga hubungan diranjang tak nyaman. Kondisi itu pastinya tak nyaman. Daripada menyesal, ada baiknya membangun rumah tangga dengan rasa cinta dan kasih sayang. Lupakan kekurangannya, lihat seberapa banyak kelebihan pasangan yang membuat kita bahagia. Seperti kisah yang diungkapkan seorang suami di akun Facebook Kata-Kata Kita berikut ini. Kisah penyesalan seorang suami. Aku dan istriku sudah menikah bertahun-tahun dan memiliki 3 orang anak. Tapi aku udah gak tahan sama dia. Dia gendut, jelek, gak suka dandan. Udah kayak orang yang berbeda dengan dulu waktu masih pacaran. Aku menyesal kenapa bisa menikahi istri yang jelek kayak gini. Melihat wajahnya yang berminyak dan rambut lepek, aku udah tahan 1 tahun. Aku akhirnya memberanikan diri menceraikannya. Setiap hari sepulang kerja, aku langsung melihat seluruh rambutnya lepek berantakan. Setiap hari selalu pakai daster yang sama. Dia bilang dengan begitu lebih nyaman dan lebih mudah membersihkan rumah dan menjaga anak. Sejak melahirkan, dia terus bertambah gendut dan tubuhnya kini sama sekali tidak menarik. Setiap kali melihat perutnya yang gendut, kadang kalau pergi bertemu teman-temanku, mereka kadang sampai bilang, "Istri kamu hamil lagi ya? Aku malu bukan main." Coba aku bilang seberapa parahnya dia. Dia nggak pernah bersihin bulu kaki atau bulu ketiaknya. Bahkan kadang dia di rumah juga tidak mengenakan pakaian dalam. Setiap malam aku tidur sama dia, aku merasa sangat tidak nyaman. Setiap melihat wajah dan tubuhnya, serta kerutan di wajahnya, aku sama sekali tidak tertarik padanya. Aku cuma pengen langsung tidur pulas. Kita cerai aja, kayaknya pemikiran dan sifat kita memang nggak cocok. Sebenarnya aku cuma nggak bisa lihat dia gendut dan jelek. Sama sekali nggak ada hubungannya sama sifat. Itu cuma alasan aku aja. Istriku menitikkan air mata, namun dia sama sekali tidak membalas perkataanku. Dia bilang dia menghormati semua keputusanku. Sebelum dia pergi, dia masih memasak makanan untukku dan anak-anak. Dia juga masih mempersiapkan semua kebutuhan sekolah anak-anak, kemudian dia mengambil koper dan pergi dari rumah. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi bertemu dengannya hampir 1 tahun. Sebenarnya aku juga merasa aneh, aku sering teringat dia. Aku sering mengingat bayangan dia memasak untukku. Dia selalu tertawa saat bermain bersama anak-anak. Dia sering bertanya bagaimana keadaan kantorku. Semakin lama, aku semakin menyesal bercerai dari dia. Sewaktu dia hamil, kami sangat menantikan kehadiran sang bayi. Waktu aku melihat dia menyusui, aku benar-benar merasa aku menikahi istri yang paling penuh cinta. Sebenarnya dia bukannya nggak cantik, tapi demi aku, demi anak, demi keluarga ini, dia merelakan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk merawat diri. Aku? Apa yang pernah aku lakukan untuknya? Di dalam hatinya, anak-anak selalu yang terutama, aku selalu yang kedua, dirinya selalu yang ada di baris paling akhir. Aku menyesal. Aku punya wanita yang demi aku rela mengorbankan segalanya. Tapi aku sangat bodoh, aku sendiri yang membuang kebahagiaan ini. Tapi, sekarang menyesal juga tidak bisa mengembalikan lagi semuanya. Sampai suatu hari, aku berpapasan dengannya. Dia sudah berubah sangat drastis. Di depanku, aku melihat seorang wanita dengan tubuh yang sangat seksi. Dia berdandan sangat anggun. Rambutnya terurai rapi, dan itulah mantan istriku. Di wajahnya, dia mengenakan makeup tipis. Kemudian dia tersenyum padaku. Dia sangat amat anggun. Ternyata setelah meninggalkan aku, dia hidup dengan sangat baik. Di sampingnya ada seorang laki-laki. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Aku cuma bisa mengangguk dan mendoakan yang terbaik untuknya. Sobat,
Menjadi seorang istri itu tidaklah mudah. Kita harus menghargai pasangan kita, apalagi mereka sudah banyak berkorban buat kita dan buat anak-anak kita. Coba, kapan terakhir kamu mencium dan mengucapkan aku cinta kamu sama istrimu? Pria yang menyayangi istrinya pasti tidak akan membuat istrinya kehabisan waktu untuk merawat diri. Kisah itu mengundang komentar netizen. Mereka seakan terbawa perasaan membaca kisah tersebut. Marni Rahman, semua tergantung suami. Apabila imannya kuat, ia tak mungkin melakukan hal seperti itu kepada istrinya. Rina Angel Thanos, kalau istri mau cantik, seksi, dan wangi, sediakan PRT buat bantu-bantu di rumah, biar istri bisa ke salon dan perawatan. Dikira gampang apa menjadi seorang ibu? Nani Wina, suami itu memang egois, tidak gampang loh jadi ibu, karena tugas ibu lebih berat daripada suami. Asti Harti, kecantikan lahiriah itu sifatnya sementara, tetapi yang abadi adalah kecantikan batiniah yang kita sering sebut inner beauty. Jadi sebagaimanapun dirawat atau perawatan di salon yang mahal sekalipun, tetap aja nggak akan kekal abadi selamanya. Kalau udah datang tua, ya tua aja. Ke salon atau perawatan, itu semua hanya menghambat saja. Toh pada waktu tua, kita semua akan tua. Ingat itu, dan camkan baik-baik khususnya buat para lelaki. Nuryati aja. Makanya, kalau mau ngambil keputusan harus dengan hati yang tenang supaya tidak menyesal kemudian. Jangan emosi digedein, kan bisa dibicarakan baik-baik. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.